waktu itu tercetuslah yuk gawe gerbegan ngopi itu kan. Gerbegan. Iya, gerbegan. Lah gerbegan ini apa lho? Mosok arep niru-niru daerah liya. Kan kita lihat gerbegan di daerah liya itu ya lain itu ya kan itu rame itu Mas. Iya, betul. Hanya kan semua kan harus ada latar belakang, harus ada spesifikasinya kan gitu. Nah, akhirnya muncullah ide getuk. Karena terkenal kulinernya adalah getuk di Magelang kan, di kota Magelang. Dan ini gerbek getuk ini teman-teman akan dilaksanakan ya besok hari Minggu, ya kan, tanggal 13 April di alun-alun kota Magelang. Jangan lupa untuk datang ya. Tentu ini sutradaranya Mas Gepeng ya kan. Dan sudah disiapkan 2 gunungan menyimbolkan laki-laki dan perempuan ya, yang isinya nanti getuk semua itu. Kalau informasi kemarin pada saat kita jumpa pers itu sebanyak 2 kuintal singkong yang diolah menjadi getuk, nanti akan ditempelkan di gunungan itu yang nanti akan diperebutkan ya kan di alun-alun kota Magelang di sejarah. Sejarah itu pun kami tidak hanya mempelajari prasasti Mantiasih yang selama ini kita akui untuk patokan, hanya kita juga mempelajari prasasti Poh juga. Gitu ada kan? Prasasti Poh. Ya, untuk menguatkan itu. Sehingga alur cerita yang kita bikin itu lebih kuat. Begitu Mas. Berarti dari tadi proses 2 tahun mencari narasi itu panjang sekali. Oh iya Mas. 2 tahun, bayangkan teman-teman. Ini carinya gimana Mas? Misalnya gini Mas. Ada satu waktu yang relatif panjang, berhari-hari bahkan berminggu-minggu atau berbulan-bulan, itu menjabarkan kalimat-kalimat yang ada di prasasti tersebut. Ketika disebutkan Susundoro, ketika disebutkan apa namanya, jadi kalimat-kalimatnya kan sudah tidak jelas di dalam Mantiasih itu dan Mantiasih dan Poh. Dan ketika digabung itu masih bertanda tanya besar. Ya kan, kalau kita mau jujur ya, maka kadang ilmu godak-gaduk maduk barang itu Mas. Iya. Tetap ada ya. Oh ada, gitu. Godak-gaduk maduk gitu. Ya mungkin ini ono kalimat apa itu ya, proga atau apa misalnya. Pinggir proga. Gitu. Tadi Kabupaten Magelang ya, sekarang yang di Kota Magelang. Itu juga ada tradisi yang sama ya, grebek itu kan. Dan Mas Gepeng juga menjadi salah satu kreatornya, yaitu grebek getuk. Yang ini momentumnya meskipun berdekatan dengan Idul Fitri, tapi momentumnya adalah hari jadi Kota Magelang. Yang tahun ini hari jadi ke 1119. Sudah sangat tua Kota Magelang. Dan grebek getuk ini seperti apa? Nah, pelaku sejarahnya Mas Gepeng ini kan gitu. Cerita Mas Gepeng ya. Tadi grebek ketupat banyak hal-hal konyol, hal-hal menarik gitu ya. Nah ini mungkin grebek getuk ini seperti apa Mas Gepeng? Ini juga di latar belakangnya juga konyol lagi. Konyol juga. Ya serius. Ya. Saya itu dulu ketika zaman masih mahasiswa, saya sering dulan ketika masih mahasiswa itu. Di tahun 2002 lah saya masuk kuliah itu 99 kok 2002 di tahun 2002 ya 2002 itu sudah mulai senang dulan-dulan ke sanggar-sanggar. Ya bikin jejaring lah, termasuk sanggar-sanggar tradisi di Kota Magelang. Nun sewu waktu tahun-tahun itu yang namanya Sanggar Jadilan itu hidup segan mati tak mau gitu kan. Kasarannya itu ora tahu pentas. Pakaiannya sing paling utama itu adalah jarik karo iku Mas. Sampur. Sampur itu iso nggo iketan, iso selimpangan, ora bejaji gitu kan. Enggak menjaji. Nah, apa ya yang menyebabkan kok banyaknya sanggar yang mati? Kesimpulannya adalah karena kurang apresiasi. Kesimpulan pertama.
Yang kedua kurang referensi. Iya, kurang referensi. Wis rumangsane Jadilan ning kene apik dhewe ngono kan. Padahal ora tau nonton Jadilan liyane ya, misalnya gitu. Topeng Ireng dan lain-lain itu karena kurang referensi. Zaman dulu nggak kayak sekarang. Gampang lewat YouTube dan seterusnya. Waktu itu klik YouTube 5 menit kayak melaku kan gitu kan ya. Buffering-nya kan ya gitu. Nah, makanya kurang referensi dan lain-lain karena kurang dulan dan kurang menonton. Gitu. Kesimpulannya itu. Nah, perlu ada ruang-ruang itu. Banyak kita ngobrol dengan teman-teman, sering kita ketemu dengan teman-teman ketika di Kucingan, di alun-alun dan seterusnya. Sok berandai-andai alun-alun kok sepi, kok ora ono kegiatan seni budaya, mamring gitu kan. Akhirnya tercetuslah ya, waktu itu ada kami itu 4 sekawan, saya, terus Mas Cantik Margono, terus Mas Dani Aron, terus Pak Budiono, almarhum Pak Budiono. Nah, ini sering ngobrol, sering ketemu, terutama bertiga ini saya, ini kalau Pak Budiono waktu itu yus kayak nganu ya, aktor intelektualnya intinya gitu ya, yang sering kita minta untuk minta untuk pendapat. Karena akademisi juga ya? Iya, akademisi beliau. Maka saya, Mas Cantik, Mas Dani ini sering bagaimana sih ngulah kebudayaan, kesenian di Kota Magelang. Waktu itu tercetuslah, yuk gawe gerbegan kopi itu kan. Gerbegan? Iya, gerbegan. Lah gerbegan ini apa no? Mosok arep niru-niru daerah liya. Kan kita lihat gerbegan di daerah liya itu lain itu ya kan itu rame itu Mas. Iya, betul. Hanya kan semua kan harus ada latar belakang, harus ada spesifikasinya kan gitu. Nah, akhirnya muncullah ide getuk. Karena terkenal kulinernya adalah getuk di Magelang kan, di Kota Magelang. Oke, kita setuju. Lu terus apa menariknya grebek getuk kan gitu kan? Gitu, apa menariknya grebek getuk? Ya akhirnya kami lambari atau kami perkuat event ini tentu saja dengan membedah dulu kesejarahan, membedah filosofinya dan lain-lain, sehingga ketika kita menarasikan event ini bisa diterima, bisa menguatkan, dan tentu saja ini bisa dipertanggungjawabkan event ini. Maka ide itu muncul di 2004 Mas. 2004? 2004. Lama juga ya. Dan tereksekusi pertama kali grebek getuk itu di 2006. 2 tahun setelahnya. 2 tahun. Kita sering nginep gelongsoran di ruang tamunya Pak Budiono gitu kan, ngobrol itu gambar skema konsep gitu. Saya yang paling tidur paling awal ketika kawan-kawan itu ngobrol itu, ketika sudah ini saya paling tidur ngorok di sofanya beliau gitu kan, di Pak Budiono. Nah, tapi waktu itu eksekutornya memang di tahun awal sampai dengan hari ini pun eksekutornya kemudian saya. Maka kawan-kawan ini terkadang terlibat, tapi terkadang misalnya Mas Dani dia konseptor utama sebenarnya, hanya karena dia harus juga ke Kalimantan dan seterusnya, tidak intens mengawali ini ya. Menggawangi ini. Nah, maka saya yang intens kemudian gitu. Nah, sampai hari ini mulai ada dinamika dan perkembangan yang menguatkan ide gagasan atau dasar dari dan filosofi dari grebek getuk ini, gitu kan. Sehingga saat ini ketika kita nonton prosesi budaya grebek getuk ini, itu ada banyak prosesi, mulai dari Mantiase, Taman Budaya Mantiase, itu jam 7 pagi sudah ada Sindratari Mantiase. Bicara soal kemakmuran, kejayaan era zaman Rakyat Dyah Balitung, Raja Dyah Balitung waktu Kuro, zaman Mataram Hindu, itu bicara soal itu. Disitulah start prosesi prajurit bergodo atau kirap bergodo dari sana, jalan sampai ke PDAM. PDAM itu penyerahan
namanya kegiatannya adalah penyerahan serat kekancingan. Serat kekancingan. Serat kekancingan itu adalah serat kekancingan itu adalah prasasti Mantiasihnya itu. Sebagai kunci atau kekancingan dari sejarah yang kita bedah sehingga menjadi ulang tahun Magelang, ulang tahun Kota Magelang. Nah, penyerahan serat kekancingan itu dari mana? Dari yang kita visualkan di kerajaan Mataram kuno, di Metese itu ya, zaman Mataram kuno Hindu itu, terus diserahkan oleh aktor yang memainkan Raja Dyabalitung, terus itu diserahkan ke wali kota. Wali kota. Kenapa di PDAM? PDAM punya sejarah panjang, dulu pernah menjadi kantor wali kota. Gitu kan. Nah, serat kekancingan itu kemudian kita kirap ke alun-alun. Nah, nanti akan ketemu dengan namanya Bergodo 17 Kelurahan, Bergodo Polowijo. Ya, ini sebagai bentuk rasa syukur masyarakat atas kemakmuran yang ada saat ini. Dan sampai alun-alun wali kota di panggung, lalu kemudian 17 kelurahan ini masuk, itu dengan performan masing-masing, dengan tampilan masing-masing. Ini bentuk rasa syukur. Dan kalau zaman dulu orang namanya memberikan bulu bekti, masyarakat itu memberikan upeti bulu ke raja ya, ke raja. Nah, ini visualnya gitu. Gunungan-gunungan itu betul. Nah, kan Kota Magelang kan tidak identik dengan hasil bumi, ya kan? Ya, sekarang apa saja gunungannya? Ya, tidak hanya Polowijo. Betul. Kalau jenengan lihat ada gunungan, bahkan gunungan mainan. Ya, benar-benar. Daerah karet ya, penghasil atau perajinnya mainan. Tahu gitu kan? Dan macam-macam yang lain. Nah, itu divisualkan gitu. Nah, setelah itu baru upacara berbahasa Jawa. Iya. Nah, setelah upacara ada yang namanya sindra tari yang berjudul Babat Mahardika. Babat Mahardika. Ini mengupas sejarah tentang bagaimana asal usul Kota Magelang ini. Begitu. Ini dimainkan oleh 260 penari, didukung oleh setidaknya 50 personil terdiri dari pengerawit, koreografer, ada 10, terus kemudian penata artistik, begitu. Jadi sekitar 300 orang itu lebih itu terlibat di dalam proses kreatif itu. Nah, itulah yang mengantarkan di endingnya nanti adalah rasa syukur masyarakat itu dengan kemudian mengeluarkan gunungan gedok yang kemudian digerebek oleh seluruh masyarakat itu. Dari awal memang konsepnya seperti itu terus, Mas? Konsepnya seperti itu karena itu tadi kita harus mempertahankan narasi dong. Event itu kan bukan hanya rame-ramean gitu. Kalau mau bikin rame-ramean gampang, nanggap orkes apa gitu kan gampang kan, itu horeg gitu kan, rampung gitu kan. Ini enggak, kita berbasis kepada lokal genius kita, lokal wisdom, terus kemudian potensi-potensi yang ada di masyarakat kita, ya tentu saja seni budayanya kan gitu. Betul. Tapi merujuknya adalah pada sejarah. Sejarah itu pun kami tidak hanya mempelajari prasasti Mantiasih yang selama ini kita akui untuk patokan, hanya kita juga mempelajari prasasti Poh juga. Gitu ada kan? prasasti Poh. Untuk menguatkan itu, sehingga alur cerita yang kita bikin itu lebih kuat. Begitu, Mas. Berarti dari tadi proses 2 tahun mencari narasi itu panjang sekali. Oh iya, Mas. 2 tahun, bayangkan teman-teman. Ini carinya gimana, Mas? Misalnya gini, Mas. Ada satu waktu yang relatif panjang, berhari-hari bahkan berminggu-minggu atau berbulan-bulan, itu menjabarkan kalimat-kalimat yang ada di prasasti tersebut. Ketika disebutkan Susundoro, ketika disebutkan jadi kalimat-kalimatnya kan sudah tidak jelas di dalam Mantiasih itu dan Mantiasih dan Poh, dan ketika digabung itu masih
bertanda tanya besar. Ya kan, kalau kita mau jujur ya, maka kadang ilmu godak-gaduk maduk barang itu Mas. Iya. Tetap ada ya. Oh ada, gitu. Godak-gaduk maduk, gitu. Ya mungkin ini, ono kalimat apa itu ya, progo atau apa misalnya, pinggir progo. Gitu. Ya, gitu itu. Iya. Gitu. Awalnya kan nggak tentu ada ilmunya kan untuk membaca prasasti itu kan. Iya. Ketika prasastinya nggak jelas ya, godak-gaduk maduk. Iya, gitu. Oke, ini 2 tahun ya luar biasa. Pencarian dari timnya 4 sekawan tadi ya, Mas Gepeng, Pak Canting, terus Mas Dani, dan satunya Pak Budiono almarhum. Ini luar biasa, 2 tahun teman-teman. Selama 2 tahun ini tidak ada yang tahu Mas bahwa akan ada Grebeg Getuk ini. Belum tahu Mas. Belum tahu ya. Bahkan Grebeg Getuk itu terjadi di tahun 2006. Kami sempat ya kemudian mensosialisasikan ke Pemkot itu ya, nah, itu pejabat dan apa namanya staf dan PNS itu belum ngeh. Iya. Saya masih ingat itu. Begitu rapat itu sebelah saya itu kalau tidak salah waktu itu Pak asisten waktu itu saya lupa. Jadi Mas, sampean ngerti ora nek awan kuwi panas Mas. Panas kok kon nggawa pakaian Jawa iki Mas. Kon kepiye arep nyiksa sampean Mas. Saya masih ingat gitu. Iya. Jiji Pak. Berarti awalnya memang ada semacam kontrak penolakan gitu. Iya. Ada ya. Iya. Kuwi apa? Sopo bocah iki kan ngono Mas. Gitu. Ya ini cerita masa lalu ya Mas ya. Gitu kan. Ya, karena kesadaran waktu itu bagaimana menciptakan ikon budaya, membikin event budaya pariwisata itu kan belum ada gambaran ke sana. Belum ada gambaran ya. Gitu. Okay. Sekarang pun saya pun masih punya harapan besar kepada dinas-dinas terkait ketika event ini diadakan saling bersinergi secara kuat berbagai OPD untuk event ini yang pariwisata menjadi ladang pendapatan dari kunjungan pariwisata. Kalau yang disperindak ya UMKM pendapatan dari UMKM dan lain-lain Mas. Jadi saling bersinergi gitu. Pendidikan ya ini menjadi ruang membedah ilmu dan sumber sejarah kan gitu Mas. Betul. Nah ini yang perlu saling bersinergi, berkolaborasi begitu. Saya kira gitu Mas. Gitu. Dan ini Grebeg Getuk ini teman-teman akan dilaksanakan ya besok hari Minggu. Ya kan, tanggal 13 April di alun-alun Kota Magelang. Jangan lupa untuk datang ya. Tentu ini sutradaranya Mas Gepeng ya kan. Dan sudah disiapkan 2 gunungan menyimbolkan laki-laki dan perempuan ya, yang isinya nanti getuk semua itu. Kalau informasi kemarin pada saat kita jumpa pers itu sebanyak 2 kuintal singkong yang diolah menjadi getuk, nanti akan ditempelkan di gunungan itu yang nanti akan diperebutkan ya kan di alun-alun Kota Magelang di hari Minggu ya tanggal 13 mungkin mulai jam 7-an lah sudah dimulai dari Mantiasi, pendopo Mantiasi, yaitu simbol tanah perdikannya itu di penetapan lah istilahnya, penetapan tanah perdikan Mantiasi waktu itu yang menjadi sekarang Kota Magelang. Mas Gepeng, saya penasaran ini ketika melobi atau mungkin ya, kalau tadi di Grebeg Kupat itu kan dimulai dari kecil ya, dari lingkup kecil ya, dari kampung. Tapi di Grebeg Getuk ini berbeda, langsung pada tingkatan yang besar itu kan Kota Magelang. Ini mungkin ada dasarnya juga. Ya pemikiran. Ini ya yang paling utama sebenarnya kan ketika wali kota setuju semua pasti akhirnya setuju Mas. Nah maka dulu itu ya alhamdulillah hasil dari komunikasi dan lobby-lobby mempresentasikan kepada wali kota waktu itu Pak Fahri, Pak Fahrianto itu disetujui dan tertarik. Ya dan tentu saja dengan waktu itu dengan sumber dana yang terbatas, kami masih mencari sponsor-sponsor untuk mendukung itu, tapi setidaknya sudah diawali dan antusias warga
yang mengikuti warga dan pemerintah yang mengikuti event yang baru pertama itu kan masih bertanya-tanya dan masih nun sewu, waktu itu saya masih ingat apa Pak Fahri itu pun jadi menjadi lucu itu karena salah aba-aba saya salah aba-aba terus lupa ingat tapi salah aba-aba terus jadi gergeran waktu itu karena semua belum paham. Nah sekarang mulai dikemas-kemas dengan lebih baik, lalu kemudian dengan sosialisasi dan komunikasi yang lebih intens itu akhirnya kita bisa membuat pagelaran kolosal dan seterusnya. Itu kan dulu itu nyari penari saja angel Mas. Susah lah, sekarang turah. Gitu kan. Kita mau bikin 500 penari bahkan lebih itu bisa sekarang Mas. Iya, gitu. Tapi dulu sudah ada kolosal awal-awal itu. Belum Mas. Belum. Dulu tuh saya masih menciptakan, karena saya basicnya sebenarnya kan teater Mas. Saya masih menciptakan drama teater waktu itu. Iya, drama teater dengan naik kuda dan seterusnya di alun-alun itu. Gitu. Nah, perkembangannya saya juga ingin mengakomodir kawan-kawan semua. Terbukti di event ini kami libatkan 10 koreografer penata gerak. Iya. Dan penata artistik gitu kan. Ini karena mayoritas seniman-seniman di Kota Magelang itu biasanya adalah tari. Ya, gitu. Maka pilihan kami adalah sendra tari. Pertunjukan itu. Gitu. Tapi dari awal sampai sekarang template-nya atau pattern-nya tetap sama Mas ya? Atau mungkin ada perkembangan, tambahan gitu? Kalau garapan atau kemudian kreativitasnya pasti berkembang dan pasti berbeda. Tapi template-nya memang harus sama. Namanya tradisi kan Mas. Akhirnya budaya ikon atau tradisi Kota Magelang setiap hari jadi kan gitu. Kalau tradisi berbeda terus nggak akan ini jadi populer kan gitu. Betul. Dan itu menjadi daya tariknya sendiri. Dan pernah saya baca juga ini menjadi salah satu objek penelitian juga Mas ya. Pernah ya? Oh iya. Atau memang sering? Sering. Saya itu ada 3 event yang kami selalu kerjakan itu. Yang pertama Grebek Geduk ini sering jadi event. Terus Kupat juga sering. Nah, yang paling sering itu adalah Bajong Banyu. Wah, itu sering itu. Jadi padusan. Jadi sebelum Ramadan ada event Bajong Banyu, setelah Lebaran ada Grebek Ketupat. Aktornya ini luar biasa provokator. Ya, untuk yang besok minggu ini Mas, mungkin bisa diceritakan juga ada yang beda enggak dari tahun kemarin, terutama yang kreasinya, mungkin dari sendra tarinya atau dari kirabnya. Kalau secara konsep sama, hanya personil dan garapan itu pasti berbeda. Nah, maka ketika kawan-kawan warga masyarakat semua yang tahun-tahun sebelumnya pernah nonton Grebek Geduk dan rangkaiannya yang dari Metese sampai dengan ke alun-alun itu menyaksikan dari pertama sampai akhir, di tahun ini masih ada hal yang menarik yang tentu saja menjadi kejutan-kejutan yang bisa excited, yang menciptakan excited penonton. Itu pasti, karena garapan-garapan kawan-kawan juga saya tidak ingin stagnan gitu kan. Nah, gitu. Terus kemudian datanya di alun-alun saja. Nah, perlu mulai jam 7 itu datang ke Mantiasih, ke Taman Budaya Mantiasih atau Meteseh di Magelang Tengah. Gitu. Itu di sana ada sendra tari juga yang menarik juga. Gitu. Terus kalau perlu ikuti juga kirab bergodonya. Itu untuk antar prasasti. Betul, untuk spot foto dan lain-lain menarik itu, kan? Untuk story dan lain-lain menarik itu kan. Siap-siap jadi konten kreator vlog di situ. Tapi tentu saja biar tidak terkesan kotor, kami punya aturan main bahwa
jarak dan lain-lain. Untuk mendokumentasikannya harus tertib kan, Ya, gitu, harus betul. berjarak, karena yang ingin mendokumentasikan atau melihat peristiwa itu kan tidak hanya 1-2 tapi banyak orang, jadi saling menghargai begitu. Saya kira gitu Mas Asep. Gitu. Ini kan sempat ya, kalau tidak salah tahun kemarin ada sedikit berbeda juga ketika Bapak Wali Kota tidak berkenan menaiki kereta. Nah, tahun ini saya kemarin tanyakan lagi ke panitia juga bahwa akan dinaik lagi karena kan simbol raja ya waktu itu, atau mungkin bupati lah atau siapa itu kan. Itu sempat mengganggu nggak Mas, mungkin sebagai kreator ini kok beda ya patternnya gitu? Ya tentu mengganggu, ya tentu mengganggu. Hanya kami siasati tahun itu adalah saya ingin tetap memegang teguh visual dari kerajaan itu ada. Raja Dyah Balitung itu ada. Maka ketika tahun lalu tidak ada kereta, tidak berkenan dengan kereta, maka visual keraton itu kami ciptakan juga di panggung. Ada kalau jenengan lihat di tahun kemarin ada panggung di depan panggung utama, itu settingnya kerajaan. Di situ juga ada aktor dan penari yang memvisualkan gitu. Nah, itu untuk menggantikan kesan itu, visualisasi itu. Tetap ada ya. Tetap ada. Meskipun mungkin caranya berbeda. Iya, gitu. Karena kembali lagi setiap karya itu kan harus dipertanggungjawabkan. Gitu. Bukan asal mau rame-rame tok gitu kan. Gitu. Ini dari 2 tahun loh teman-teman mencari pola ini kan. Iya Mas. Siang malam itu kan mencari patternnya seperti apa, polanya seperti apa, sampai kemudian tercipta. Sekarang berarti sudah 21 kali ya, 21 tahun ya. Kalau 2006 berarti 20 tahun ya. Iya. Sudah 20 tahun, 20 kali diadakan lah. 19 berarti. 19 ya, karena sempat pandemi. Ya. Itu kan. Dan saksikan aja teman-teman keseruannya besok hari Minggu ya, tanggal 13 April 2025 mulai dari jam 7. Jangan hanya terfokus di alun-alun. Jangan. Ya kan, rugi karena susuan malah untungnya mau tuku es teh mergo susuan ra iso nonton gitu kan. Betul. Sebar ini. Dari awal di Mantiasi sudah ada sendra tari ya kan. Kemudian bergodo arah-arahan tadi ya, menyerahkan prasasti ke Bapak Wali Kota di kantor PDAM. Setelah itu rombongan Bapak Wali Kota dikirap menuju alun-alun bersama dengan 17 gunungan. Tidak hanya Polowijo tapi juga potensi yang ada di Kota Magelang akan ditampilkan di sana. Sampai di alun-alun nanti ada upacara. Kemudian sendra tari ini yang juga ditunggu oleh masyarakat. Akan ada kejutan apa dari Mas Gepeng dan kawan-kawan. Tentunya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya lah. Saya juga belum tahu ini. Dan terakhir adalah grebek getuknya itu yang sudah juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya. Terakhir Mas Gepeng, mungkin masih ada harapan besar nggak dari adanya 2 event tadi ya, grebek ketupat dan grebek getuk, terutama terkait dengan tradisi yang ada di Magelang ini Mas Gepeng? Ya mudah-mudahan event-event tradisi ini itu selalu menjadikan satu ruang apresiasi dan memberikan stimulan kepada pergerakan-pergerakan seni budaya di kota maupun Kabupaten Magelang. Karena potensi di Magelang ini besar, tetapi bagaimana tetap menjaga intensitas, menjaga energi positifnya. Nah ini kan peran kita semua, terutama pelaku seni budaya itu. Nah, event ini sebenarnya itu mengingatkan kepada kita untuk senantiasa terus menjaga nyala kita, nyala aktivitas kita. Saya kira gitu Mas. Jadi jangan hanya menganggap ini hanya hoya keramaian saja. Keramaian saja, bukan hanya pariwisata saja, tapi lebih dalam lagi adalah tadi menjaga ruang-ruang seni budaya kreasi tetap menyala. Karena event-event seperti ini kan marwah kebudayaan di sebuah wilayah. Betul. Ya kan? Ini marwahnya di sini. Maka kita menjaga marwah dari seni budaya kita ya bisa dilihat dari besok itu gitu kan. Gitu Mas. Siap. Jangan lupa nonton ya teman-teman semuanya, kita ramaikan grebek getuk ini
mulai dari awal dari Mantiasi sampai di alun-alun Kota Magelang. Jadi terima kasih Mas Ya, Gepeng, luar sama-sama, biasa. Mas Asep. Inspirasinya banyak sekali, ceritanya banyak sekali. Mudah-mudahan menginspirasi juga teman-teman yang lain. Barangkali di daerah belum ada ikon budaya, ikon tradisi, ciptakan itu ya kan. Karena kalau tidak kita ciptakan, ya siapa lagi itu kan, seniman-seniman, budayawan, pelaku seni yang ada di manapun bisa ayo mengkreasikan seni di daerahnya masing-masing. Terima kasih sekali lagi Mas Gepeng, dan terima kasih juga teman-teman kawan Merdeka dimanapun berada yang sudah menyaksikan tayang ini dan sudah like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk menyaksikan tayangan-tayangan kita berikutnya. Sampai jumpa di berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gepeng, luar biasa.